Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Febriani. Baiklah, pada hari ini saya ingin memaparkan hasil simulasi dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Picture-in-Picture terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 11 Palembang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi ini, yaitu kepada Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, kepada Ibu Dwi Hasmidianti MSI, dan kepada Ibu Dian Eka Amrina. Baiklah, pada hasil penelitian ini, yang pertama saya akan membahas mengenai 3 bab. Bab pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, dan bab ketiga, metode penelitian. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 1 terlebih dahulu, yaitu mengenai pendahuluan atau latar belakang. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar suasana belajar kondusif, sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Dengan mengikuti pendidikan yang sudah ditempuh, harapannya para peserta didik mampu memiliki akhlak yang mulia, kepribadian luhur, tinggi kemampuan spiritualisnya, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan juga mempunyai keterampilan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar. Baiklah, selanjutnya saya ingin menyampaikan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh terhadap penerapan model pembelajaran picture-in-picture untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran ekonomi di kelas 10 SMA Negeri 11 Palembang. Baiklah, selanjutnya tujuan penelitian, yaitu untuk membuktikan pengaruh dalam penerapan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 11 Palembang. Baiklah, selanjutnya manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya saya terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi lengkap mengenai hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi melalui model pembelajaran picture-in-picture di SMA Negeri 11 Palembang kepada siswa kelas 10. Dan penelitian ini juga diharapkan untuk dijadikan bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti yang sama di bidang pendidikan yang akan datang. Baiklah, selanjutnya manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi siswa, untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran ekonomi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, membiasakan siswa dalam lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya bagi guru, yaitu memberikan informasi mengenai pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Selanjutnya bagi sekolah, yang pertama dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, yang kedua meningkatkan kinerja sekolah dalam kinerja guru, yang terakhir yaitu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk perbandingan pada penelitian yang sejenis. Baiklah, selanjutnya pada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Di sini saya memakai model pembelajaran picture-in-picture, dan hasil belajar. Model pembelajaran menurut Tritanto 2010 pada halaman 51, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorialnya. Model pembelajaran merupakan rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan dan perkembangan diri. Menurut Sukma Dinanta dan Syaodi pada tahun 2012, halaman 151. Selanjutnya, model pembelajaran picture-in-picture. Model pembelajaran picture-in-picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini juga menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar
yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk karta dalam ukuran besar. Model pembelajaran picture-in-picture merupakan salah satu model pembelajaran yang kooperatif. Model pembelajaran picture-in-picture ini dapat digunakan dalam berbagai jenis mata pelajaran, dan tentunya dengan kemasan dan kreativitas guru. Sejak dipopulerkan pada tahun 2002, model pembelajaran ini mulai menyebar di kalangan guru di Indonesia. Sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, maka pembelajaran menjadi menyenangkan. Selama ini, guru hanya sebagai aktor di depan kelas dan seolah-olah gurulah sebagai salah satunya sumber belajar. Baiklah, berikut langkah-langkah model pembelajaran picture-in-picture. Yang pertama, guru menyiapkan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan dan memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru memanggil siswa secara bergantian, memasang dan mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan dan urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang ketujuh, lalu guru membuat kesimpulan dan rangkuman. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran picture-in-picture ialah suatu media pembelajaran berupa gambar yang berkaitan dengan materi, lalu diurutkan secara bergantian untuk mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar secara umum adalah sesuatu yang dicapai dan diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu penggunaan terhadap sikap, pengetahuan, kecakapan dasar, dan perubahan tingkah laku secara kuantitatif. Menurut Mulyasa, tahun 2008, hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan tingkah laku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung. Selanjutnya, menurut Nana Sujana pada tahun 2009, hasil belajar adalah pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup dari berbagai bidang yaitu bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama, pembelajaran belum menggunakan model pembelajaran picture sehingga pembelajarannya kurang efektif. Hasilnya, pembelajaran siswa yang kurang memuaskan. Itu pada saat belum menggunakan model pembelajaran picture-in-picture. Pada saat penggunaan model pembelajaran picture-in-picture, terdapat adanya pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Terdapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa berupa apa? Yaitu berupa pembelajaran sesudah menggunakan model pembelajaran sehingga siswa dapat lebih aktif dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Baiklah, selanjutnya hipotesis penelitian. HO ialah tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa yang kurang efektif di SMA Negeri 11 Palembang. HI terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran picture-in-picture terhadap hasil belajar siswa yang aktif dan efektif di SMA Negeri 11 Palembang. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono pada tahun 2007, halaman 72, penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya, mengenai variabel penelitian. Variabel bebas atau X adalah model pembelajaran picture-in-picture. Selanjutnya, variabel terikat atau Y adalah
hasil belajarnya. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Menurut Sugiono pada 2013, halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian sampel. Menurut Ridwan, tahun 2007 halaman 56 menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2013 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Baiklah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil dua ya. Pertama observasi, yang kedua tes. Baiklah, yang observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Observasi ini yang akan saya bahas akan dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari langkah-langkah model pembelajaran picture-in-picture ini kepada kelas eksperimen. Selanjutnya tes. Tes merupakan instrumen alat ukur untuk menggunakan atau untuk mengumpulkan data di mana dalam memberikan respon atau pertanyaan dalam instrumen, peserta didik didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. Di sini saya menggunakan dua, yaitu yang pertama pretest, yang kedua post-test. Baiklah, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif data. Saya mengambil analisis data observasi. Yang kedua, analisis data tes hasil belajar. Selanjutnya mengenai uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas data, uji regresi sederhana, dan uji hipotesis data. Baiklah, itulah saja pemaparan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pembelajaran picture-in-picture terhadap pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 11 Palembang. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.